Puter Setianingrum, NIM 2042302222. Hari ini kita akan mentelaah sebuah modul ajar matematika untuk kelas 1 SDM atau MI. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu saat ini dunia pendidikan kita di jenjang SD maupun MI lagi bertransformasi dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Perubahan yang paling terasa itu ada di pendekatan dan beban belajarnya. Kalau dulu di K13 kita pakai KD atau kompetensi dasar yang kesannya kaku banget per jenjang kelas. Sekarang di kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya CP atau capaian pembelajaran. Nah, contoh nyatanya ada di modul yang akan kita bahas kali ini untuk materi mengenal dan menulis angka 1 sampai 10. Alokasinya waktunya cuma diatur 10 menit untuk satu pertemuan singkat. Ini bukti konkret kalau di kurikulum Merdeka materi itu dipecah jadi unit-unit. Yang kecil, yang teratur. Biar anak-anak gak stres dan belajarnya lebih bermakna. Oh ya, khusus untuk di jenjang MI atau Madrasah Ibtidaiyah, nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter itu didominasi langsung di dalam kelas, mulai dari pembiasaan simple kayak seperti berdoa sesudah maupun sebelum belajar, sampai penguatan akhlak waktu mereka interaksi kelompok. Jadi profil Pancasilanya dapat dan nilai rahmatan lil alamin seperti gotong royong dan saling peduli sesama. Bedanya di mana? CP ini sifatnya per fase, bukan per kelas lagi. Jadi gurunya punya kebebasan penuh buat mendesain ATP atau alur tujuan pembelajarannya sendiri yang pas buat murid-muridnya di kelas. Beban belajar anak-anak juga jadi jauh lebih fleksibel karena fokusnya ke capaian, bukan kejar tayang materi pertemuan. Contohnya nyatanya ada di modul yang kita bahas ini. Untuk materi mengenal dan menulis angka 1 sampai 10, alokasi waktunya 10 menit untuk satu pertemuan singkat banget kan? Nah, sekarang yuk kita langsung bedah isi dokumen perangkat pembelajarannya. Di sini kita bisa lihat nih bagian identitas modulnya, perangkat disusun untuk fase A. Nih, disusun untuk fase A kelas 1 di semester 2 untuk mata pelajaran matematika dengan topik ayo membilang sampai dengan 1 sampai 10. Nah, poin pertama yang mau saya tunjukkan adalah CP-nya, ini CP ke ATP. Target besar dari CP-nya adalah siswa bisa membilang angka 1 sampai 10 cara lisan dan paham konsep banyak atau sedikit. Dari target besar itu diturunkanlah jadi tujuan yang opsional dan spesifik untuk satu pertemuan ini, yaitu siswa mampu menulis angka 1 sampai 10 dengan arah goresan yang benar. Terus, di mana letak pembelajaran berdiferensiasinya? Di modul ini, akomodatasinya kelihatan banget dari kombinasi metode yang dipakai. Ada dokumentasi guru buat siswa yang tipe belajarnya visual, permainan kelompok lewat gotong royong buat anak-anak, atau sosial. Dan ada LKPD individual buat anak-anak yang butuh kerja mandiri. Model pembelajarannya pakai model PBL atau Problem Based Learning.
dan sintaks yang lengkap banget, mulai dari orientasi, masalah, sampai evaluasi. Satu lagi yang gak boleh kelewat, asesmen autentiknya. Di modul ini disediakan 2 rubrik penilaian yang sangat konkret. Yang pertama yaitu rubrik ketetapan membilang dan keterampilan menulis angka pakai skala 1 sampai 4, dan kedua rubrik penilaian LKPD yang menilai ketetapan jawaban, arah penulisan angka, dan kerapian. Ini disebut autentik karena guru menilai proses dan produk nyata dari tulisan tangan si anak, bukan sekedar tes pilihan ganda. Nah, sekarang mari kita buku teks atau materi ajar yang dirujuk. Modul ini menggunakan buku siswa matematika kelas 1 terbitan Kemendikbudristek tahun 2022. Karya Dara Retno Wulan. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan aktivitas di halaman ini. Tempatnya di bagian LKPD, menghitung gambar apel. Meskipun ini untuk anak usia dasar kelas 1 SD atau MI, soal ini sudah melatih kemampuan HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Kenapa? Karena di sini anak-anak nggak cuman sekedar hitung buah lalu selesai. Mereka diminta menganalisis pola gambarnya dulu, lalu menuliskan lambang bilangan yang pas di kotak kosong sesuai pola yang dicontohkan. Ini namanya latihan transfer konsep dari representasi visual bentuk gambar ke simbol angka. Kemampuan menganalisis sederhana ini pas banget buat perkembangan kognitif anak di fase A, apalagi pembelajarannya didukung media teknologi. Nah, di sini pakai aplikasi interaktif Calistung, yaitu bisa lewat Infocus atau bisa lewat laptop. Nah, ini bikin anak-anak juga semakin antusias dan tidak membosankan belajar matematika. Nah, terakhir, dari hasil telaah perangkat pembelajaran tadi, kita bisa banget mengembangkan suatu contoh ide kegiatan nyata untuk proyek P5 dan Rahmatul lil Alamin yang cocok diterapkan di SD maupun di MI. Dari permainan kelompok yang ada di modul tadi, yang aslinya cuma mencocokkan jumlah benda dengan kartu angka, kita bisa mengembangkan jadi mini proyek yang seru dan bertema "Aku dan teman berbagi angka". Nah, bentuk kegiatannya begini, anak-anak diminta membawa atau mengumpulkan benda yang konkret yang berada di sekitar kita. Contohnya seperti permen, kelereng, atau alat tulis lainnya. Lalu dalam kelompok kecil mereka itu harus menghitung dan membagi rata benda-benda tersebut kepada semua teman sekelompoknya secara adil. Nah, lewat kegiatan ini numerasi dasar anak dapat secara kognitif, tapi tidak yang paling penting. Kita juga langsung menguatkan nilai-nilai Rahmatul lil Alamin sejak dini. Ada nilai ta'awun atau saling tolong menolong, dan nilai musyawarah atau kesehatan dan berbagi secara adil. Nilai ini diberisiskan langsung dengan dimensi gotong royong dan kepedulian yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi karakter anak
terbentuk kognitifnya juga jalan. Nah, itu dia analisis dan sebuah model ajar kita sekarang. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman atau guru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.